bilangan berpangkat. Berpangkat. Nah, berpangkat apa? Kita batasi spesifikasi kita adalah berpangkat bulat positif. Jadi angka yang dipangkatkan adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu sama juga dengan bilangan asli. Jadi yang dipangkatkan bilangan asli. Contoh misal pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ya seperti itu ya. Tidak ada pangkat negatif maupun pangkat pecahan. Nah itu untuk tingkat yang lebih tinggi ya, jenjang lebih tinggi. Tapi untuk kelas 7 ini kita kenalkan dulu yang berpangkat bulat positif. Ya, oke. Oleh karena itu yang pertama yang kita kenalkan, kita sampaikan dulu definisinya. Ya. Definisi dari bilangan berpangkat. Ya. Jadi ada A pangkat M itu didefinisikan adalah A dikali A dikali A dikali A dikali dan seterusnya lalu dikali A dengan A-nya sebanyak M, dengan A-nya sebanyak M. Jadi A pangkat M. Ini bacanya adalah A pangkat M. Apa itu A? A itu adalah bilangan pokok. Jadi kalau kita tuliskan ini itu bilangan pokok. Bilangan pokok ya. Atau basis bilangan pokok. Nah, kalau M sendiri itu adalah pangkat. Kalau di Inggris itu namanya eksponen. Pangkat ya. Jadi dibaca adalah A pangkat M. Bilangan pokok pangkat. Oke ya, bilangan pokok pangkat. Nah, definisinya adalah seperti ini. A pangkat M itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak M. Dalam bahasa yang lebih gampang, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan unsur yang sama. Jadi dikalikan dengan unsur yang sama sebanyak pangkatnya. Ya. Jadi contoh. Saya punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sesuai definisi, itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Yaitu sebanyak 3 kali. Masalah hasilnya berapa, itu urusan nanti. Kalau kita hitung ya. Tapi kalau sesuai definisi adalah begini. Contoh lagi. 4 pangkat 5. Itu artinya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Sebanyak 5 kali. Masalah hasilnya berapa dikalikan itu urusan nanti jika kita menghitung hasilnya. Kalau tidak ya sudah sampai di sini saja. Oke ya, pahami itu dulu ya, definisinya dulu ya. M-nya adalah bulat positif. Jadi saya kasih keterangan lagi biar jelas. M itu adalah bulat positif. Ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke aturan untuk definisi bilangan berpangkat ini. Cukup simpel ya, yaitu kalikan sebanyak. Jangan sampai salah paham definisi ini ya, sehingga kamu salah menjawab ya. Oke, soalnya banyak saya ketemuin adalah dia salah konsepnya. Dia salah konsep seperti ini. Ya, dia mendapat konsep seperti ini ya, contoh ya. Dia dapat 2 pangkat 2. Itu artinya 2 kali 2. Betul? Nilainya adalah 4 kalau dihitung. Nah, sampai di sini dia benar. Tapi begitu kita tanya 3 pangkat 2, dia jawabnya 6. Menurut kalian benar gak? Salah. Salah. Ya, kenapa dia bisa sampai jawab seperti ini? Itu karena dia konsepnya salah. Dia merasa yang pertama ini ya, dalam pikiran dia merasa 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. 2-nya tuh dari sini.
2-nya dari sini sama 2-nya dari sini. Dia kalikan. Makanya untuk yang ini 3 pangkat 2 dia bisa dapat 6 karena dia merasa 3 ini dikalikan 2 ini. Jadi yang dalam pikiran dia adalah 3 kali 2. Karena dia menganggap ini kan sama 2 kali 2. Nah, itu berarti dia mendapatkan konsep yang salah. Moga-moga kalian tidak mengulangi kesalahan seperti ini ya. Kalian ingat definisi pangkat. Makanya kita harus tahu awalnya maksud dari perpangkatan itu apa. Ya, oke ya. Jangan ulangi kesalahan seperti ini ya, itu fatal banget. Kalau jawaban yang benar berapa? 3 pangkat 2. 9. Iya, yaitu 3 kali 3. 9. Oke ya. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke aturannya? Atau launya, hukumnya, sifatnya. Oke, kalau tidak ada, kita next halaman selanjutnya. Kita tulis judulnya adalah aturan bilangan berpangkat. Ya. Aturan bilangan berpangkat. Oke, berpangkat ya. Oke. Oke, yang pertama yang simple dulu. Ini aturan bilangan berpangkat. Jika kamu cari di internet, kamu browsing gitu ya, kamu ketikkan hukum perpangkatan atau aturan bilangan berpangkat, rule of exponent, nanti dia muncul banyak. Bisa berupa gambar, bisa berupa wacana, bacaan. Tuh. Nah, yang kita pakai adalah yang pangkat positif ya. Pertama saya kenalkan dulu, yang pertama adalah suatu bilangan berpangkat 1. Yaitu dirinya sendiri. Jadi apapun pangkat 1, itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sama juga dengan pangkat 1. Jadi contoh, kalau ada 2 pangkat 1, itu nilainya adalah 2. 2 itu artinya 2 pangkat 1. Jadi pangkatnya bisa tidak ditulis. Tidak ditulis itu pangkatnya 1. Ya, 4 pangkat 1. Ya, itu namanya 4. 4 itu adalah 4 pangkat 1. Walaupun tidak ditulis, kamu harus tahu dia pangkatnya 1. Kalaupun tidak ditulis ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini tidak perlu dibuktikan, sudah sangat jelas sesuai aturan, sesuai definisi ya. Yang kedua adalah bilangan berpangkat M dikalikan bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya N. Ya. Nah, ini nanti disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Oke, kita akan buktikan. Bukti. Ya. Di sini buktinya saya pakai contoh dalam bentuk angka ya. 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Ini sama dong. A. Bilangan pokok sama ya. Sama-sama 2. Oke. Pangkatnya berbeda. Nah, untuk membuktikannya, mengerjakan ini, kita pakai definisinya lagi. 2 pangkat 3 sesuai definisi itu artinya kita ngalikan 2 sebanyak 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Lalu kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 5. Yaitu sesuai definisi, 2-nya ada sebanyak 5 buah kita kalikan. Oke. Nah, kalau kita hitung, sekarang 2-nya, kalau kita jejerkan sekaligus, 2-nya ada sebanyak berapa buah? 8. Nah, ini jadi ada 8. Yang artinya, kalau kita tulis 2 pangkat 8. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, 8 itu peroleh dari mana? Dari 2-nya sebanyak 3 buah, dan 2-nya sebanyak 5 buah. Jadi kita tambahkan 3 tambah 5, 8. Nah, ini yang disebut dengan aturan yang ini ya, perkalian. Bilangan berpangkat yang dikalikan. Catatannya, ini hanya berlaku untuk yang bilangan pokoknya sama ya. 2 sama-sama 2, kalau dia 3 sama-sama 3. Baru bisa digabungin jadi kayak gini. Ya.
Oke. Kalau sudah tahu, lain kali kamu tidak perlu kerja seperti ini lagi. Kamu tinggal gunakan aturannya. Contoh ya. Misalnya saya punya 4 pangkat 7, saya kalikan dengan 4 pangkat 9. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya berapa? Berapa kalau ini saya sederhanakan? Berapa? Ayo bantu jawab. Kau bingung? 4 pangkat 16. Betul, 4 pangkat 16. Jadi kita pakai aturan ini ya. Jadi ini tinggal ditambah 7 tambah 9. Jadi tak perlu jabarkan lagi sesuai ini. Kan panjang. Jadi kamu bisa singkat seperti ini. Yang hasilnya adalah 4 pangkat 16. Simpel kan? Cukup ditambahkan pangkatnya saja. Satu lagi. 3 pangkat 10. Kita kalikan 3 pangkat 20. Ini hasilnya adalah, bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 30. 3 pangkat 30. Oke, mudah ya. Gampang ya. Nah, ini adalah aturan pertama, yaitu perkalian. Oke, selanjutnya kita... Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke selanjutnya? Kalau tidak ada, saya lanjut selanjutnya ya. Nah, kita aturan yang ketiga. Yang ketiga itu tadi di sini Pak Guru pakai perkalian kan? Nah, sekarang kita pakai yang pembagian. Pembagian adalah A pangkat M kita bagikan dengan A pangkat N. Ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi A dipangkatkan M kurang N. Jadi pangkatnya dikurang. Kalau tadi kali pangkatnya ditambah. Sekarang bagi pangkatnya dikurang. Kita buktikan. Kita bukti. Oke ya. Saya punya A pangkat jangan pakai A deh, sorry. Hapus dulu. Saya pakai 3 pangkat 8. Saya bagi dengan 3 pangkat 5. Ya. Nah, bentuk pembagian itu saya bisa tulis jadi bentuk pecahan. Yaitu pembilangnya adalah 3 pangkat 8. Kita bagi dengan penyebutnya adalah 3 pangkat 5. Ya, seperti itu. Sama dengan lagi, sesuai definisi lagi. Jadi selalu acuannya definisi. 3 pangkat 8 itu sesuai definisi adalah 3-nya kita kalikan sebanyak 8 kali. 3, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi 8. Lalu per 3 pangkat 5, berarti 5 kali. 3. Oke. Habis itu kita tinggal cancel. Ini atas 3, bawah 3 ini cancel, habis. 3 habis lagi. 3 habis lagi. 3 habis lagi. 3 habis lagi. Sehingga bagian atas hanya sisa 3 sebanyak 3 buah. Bagian bawah adalah 1. Karena udah habis 1. Nah, 3 sebanyak 3 buah itu bisa ditulis dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat 3. Per 1 sudah tidak usah ditulis. 3. Dari 8, 5 jadi 3. Berarti 3 ini diperoleh dari 8 kurang 5. Berarti sudah terbukti ya. Jadi kita sudah membuktikan aturan yang ketiga ini terbukti. Oke. Contoh, kita ambil misalnya saya punya 7 pangkat 8. Saya bagi dengan 7 pangkat 2. Nah, disederhanakannya berapa hasilnya? 7 pangkat 6. 7 pangkat 6. Ya, jadi 7 pangkat 6. 6-nya diperoleh dari mana? Dari 8 dikurang 2. Berarti 7 pangkat 6. Nah, Pak Guru kasih satu lagi deh di sini. Sekarang 7 pangkat 4 kita bagi dengan 7 pangkat 10. Nah, ini kalau disederhanakan bentuknya seperti apa? Min dong. Oh, nggak apa-apa. Min nggak apa-apa. Jadi, min berapa? 7 pangkat min 6. Ya, 7 pangkat min 6. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalian dari sini kalian muncul suatu bilangan berpangkat bulat negatif.
Ya, tapi untuk bulat negatif ini belum kita jelaskan lagi lebih lanjut ya. Nanti untuk lebih lanjut kita next levelnya. Kita hari ini bahas pangkat positif. Oke, tapi ada pangkat negatif seperti ini ya. Ya, oke. Ada pangkat 0 juga, tapi kita belum sampai, kita masih bahas yang bulat positif, yaitu bilangan asli. Oke, jadi tinggal dikurang saja ya. Pokoknya depan kurang belakang. Bukan besar kurang kecil ya. Tidak. Tapi M kurang N. Walaupun M-nya lebih kecil, menghasilkan nilai negatif, tidak apa-apa. Berarti boleh. Oke, ini yang ketiga. Next, yang keempat. Yang keempat adalah kita ambil yang perkalian, di dalamnya adalah suatu perkalian lalu dipangkatkan ya. Nanti kita distribusikan pangkatnya. Misalkan di sini A kalikan B, kita pangkatkan dengan M. Nah, ini nanti muncul bisa dijabarkan sebagai A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi M-nya dimasukkan masing-masing pangkat. Ya, nah ini berlaku sebaliknya ya. Dari sini bisa menjadi ini, atau dari sini bisa menjadi ini. Itu guna tanda sama dengan. Kita buktikan. Bukti. Ya, saya ambil pakai nilai. Contohnya misalnya saya punya 2 dikali 3, saya pangkatkan 4. 2 kali 3 dipangkatkan 4. Artinya sesuai definisi lagi ya. Jadi sesuai definisi lagi. Artinya yang di dalam ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Berarti kita buat 4 kurungan. Dikalikan sebanyak 4 kali. Ya. 1, 2, 3, 4. Kan pangkat 4 kan. Nah di dalamnya siapa? Dalamnya itu dia. 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Ya, oke. Lalu sesuai dengan sifat komutatif, kita bisa tukarkan perkalian itu, kita bisa tukarkan. Lalu asosiatif, kita bisa urutkan siapa duluan. Jadi kita bisa kelompokkan yang 2-2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita kelompokkan. Lalu 3-nya ada sebanyak berapa? 4 buah juga. Ya, berarti ini ada 4 buah. Ini ada 4 buah, bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, sama ya, terbukti lagi. Jadi kita sudah bisa membuktikan. Oke, paham ya di sini ya? Nah, kita juga bisa bekerja kebalikan. Contohnya, misalnya saya punya 2 pangkat 5. Saya kalikan dengan 5 pangkat 5. Nah, ini bisa kita ubah. Sekarang yang diketahui adalah bentuk yang ini. Yang bentuk ini. Berarti kita bisa jadikan ini untuk mempermudah perhitungan. Ya, ini jadi ini atau ini jadi ini. Jadi bisa bolak-balik. Kalau kita seperti ini, berarti kita di sini A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sekarang kita bisa jadikan ini. Yang ini. Nah, ini berarti kasih kurung. Sesuai kurung, lalu A kali B, 2 kali 5. Berarti 2 dikali 5. Pangkatnya sama, jadi pangkat 5. Nah, lebih gampang menghitung ini daripada menghitung ini. Jadi kita hitung yang ini lebih gampang, yaitu 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 artinya 0-nya ada 5 kali. Berarti 100.000. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Lebih mudah kan hitung ini kan? Daripada kamu hitung 2 pangkat 5 nilainya berapa, lalu 5 pangkat 5 nilainya berapa, kalikan, tentu akan lebih mudah kalau saya kalikan dulu, baru pangkatkan. Tapi ini hanya berlaku untuk yang pangkatnya sama-sama M. Ya, kalau pangkatnya berbeda, yaitu kamu harus samakan dulu pangkatnya, baru bisa pakai yang ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita udah kali, berarti next kita bagi. Yang kelima, kita bagi. Saya punya A per B, lalu saya pangkatkan M. Nah, ini sama seperti yang tadi, pangkatnya akan jadi mereka masing-masing. Berarti A pangkat M, tapi per B pangkat M.
Ya, masing-masing jadi pangkatnya. Distribusi ke satu-satu. Itu bukti. Ya, kita selalu membutuhkan bukti ya. Oke, kita ambil yang gampang aja. 2/3 kita pangkatkan 4. Sesuai definisi pangkat, berarti yang di dalam kurung ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi kita buat 4 kurung. Ya. Oke. Isinya apa? Ya, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Oke. Perkalian pecahan itu sangat mudah, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi pembilangnya kita kalikan saja. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Per penyebutnya kita kalikan juga. Ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sesuai definisi pangkat, 2-nya ada sebanyak 4 buah, bisa kita sederhanakan 2 pangkat 4. Dengan cara yang sama, 3-nya ada sebanyak 4 buah, 3 pangkat 4. Jadi terbukti lagi ya. Jadi ini menjadi ini. Berarti terbukti. Oke ya. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Kita juga bisa berlaku sebaliknya. Ya. Oke, jadi contohnya misalnya segini. Saya punya A pangkat 2 dibagi B pangkat 2. Sama-sama ada pangkat 2 nih. Jadi pangkat 2-nya bisa saya keluarkan. Saya bisa keluarkan pangkat 2. Dalamnya jadi A per B. Ya. Jadi kita bisa dari bentuk ini menjadi ini, atau bentuk ini menjadi bentuk ini. Ya, tergantung mana yang kita gunakan atau mana yang diketahui ya, yang nantinya akan mempermudah kita berhitung. Itu guna sifat-sifat ini, aturan-aturan ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk the last and the last only untuk yang pangkat positif? Tidak ada, berarti satu lembar lagi yang terakhir, yaitu nomor 6. Ini yang kita sebut pangkat dipangkatkan, power to power ya, power to power. Saya punya pangkat bilangan berpangkat A, pangkat M, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan N. A pangkat M, lalu dipangkatkan lagi N. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi A pangkatnya M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Bukti. Kita perlu bukti nih. Kenapa ini bisa nih? Nah, kita buktikan. Saya pakai angka 2 lagi deh. Pakai angka kecil-kecil ya. 2 pangkat 3 nih. Saya pangkatkan 4. Ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Sesuai definisi pangkat. Jadi kita selalu menjawabnya pakai pembuktiannya pakai definisi, karena definisi itulah yang paling awal kita ketahui ya. Jadi kita buktikan dari definisi bahwa di dalam kurung itu kita kalikan sebanyak 4 kali, berarti ada 4 buah kurung lagi ya, ada 4 buah kurung lagi. Nah, masing-masing siapa? Masing-masing adalah 2 pangkat 3 ya, seperti definisi pangkat ya. Oke, nah sesuai definisi pangkat lagi, 2 pangkat 3 itu berarti kita kalikan 2 sebanyak 3 buah. Berarti 1, 2, 3. Dengan cara yang sama, ini juga sama. 2, 2, 2. Dengan cara yang sama, ini juga sama. 2, 2, 2. Dengan cara yang sama, ini juga 2, 2, 2. Nah, mereka dikalikan. Nah, sekarang 2-nya ada sebanyak berapa? Sebanyak 12 kan? 12. 3, 3, 3, 3. Berarti ada sebanyak 12. Jadi ini hapus dulu. Ya, sebanyak 12. Jadi bisa ditulis 2 pangkat 12. Yang artinya 12 ini kita peroleh dari 3 kali 4. 3 kali 4. Oke ya. Sekarang Pak Guru contohkan 2 pangkat 5 kita pangkatkan 6
Ini hasilnya berapa? Disederhanakannya berapa? 2 pangkat? Ayo, berapa? 2 pangkat 30. Iya, 2 pangkat 30. Kita kalikan saja ya. 5 dikali 6. Berarti 2 pangkat 30. Dan kamu tidak perlu hitung 2 pangkat 30 itu berapa. Cukup sampai di sini saja ya. Ini kalau hitung selap juga ya hitungnya ya. Jadi tidak perlu dihitung. Oke, sampai di sini aja. Simple. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup.